Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Senang sekali rasanya kali ini Grisel kembali hadir di podcast dokter kita. Tentunya nggak sendiri ya. Grisel bersama dengan Dr. Awi Darwizar, SPOG, DMAS ya. Iya. Dan MMRS, ya. Betul ya. Dokter adalah dokter spesialis kandungan ya, atau OBGYN itu kebidanan dan kandungan, betul ya dok ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi wanita. Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya banyak pertanyaan seputar itu, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, ditunggu banget loh. Oke, dokter apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya kok dokter lemes banget. Enggak ya? Semangat dong dok. Enggak. Ini ketemu sama Grisel. Oh salah ya. Grisel yang semangat ketemu sama dokter ya. Dari kemarin udah sempet kita ketemu ya, ngobrol-ngobrol. Pengennya sih ngobrolnya banyak di podcast. Akhirnya bisa terwujud ya. Alhamdulillah ada waktu. Alhamdulillah dokter ada waktu. Dokter sibuk soalnya. Tapi alhamdulillah menjelang tahun baru ini kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya dok ya. Semoga dokter selalu sehat. Amin. Kali ini seperti yang tadi sudah Grisel mention di awal, kita akan ngobrolin seputar kesehatan reproduksi pada wanita gitu, pentingnya gitu. Boleh dong dok dijelasin dulu sebetulnya kesehatan reproduksi wanita itu gimana sih gitu kan? Jadi selamat siang wargi Cianjur, terutama ibu-ibu atau imut-imut ya, ibu-ibu muda ya. Ibu-ibu muda, Mahmud gitu ya, mamah muda, bunda-bunda, dan juga mungkin para seluruh wanita dok ya. Iya. Sebenarnya kesehatan reproduksi itu luas. Luas dok. Termasuk juga untuk pria ya, untuk bapak-bapak juga. Oh untuk bapak-bapak juga sebetulnya ya. Terutama untuk pasangan-pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan misalnya. Nah itu. Nah, secara umum kesehatan reproduksi berdasarkan definisi WHO atau Badan Kesehatan Dunia adalah suatu kondisi yang lengkap fisik, mental, dan sosial ya, bebas dari penyakit, kelemahan ataupun cacat, dan termasuk semua proses yang terkait dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi ya. Dan secara umum kalau dibicarakan luas banget ya, luas banget. Luas banget. Nah, ada 3 komponen utama mengenai sistem kesehatan reproduksi. Apa aja tuh dok? Pertama, kesehatan maternal. Maternal, itu kesehatan yang berkaitan dengan ibu ya, apakah itu melahirkan, ya. Kemudian kesehatan seksual. Yang kedua, itu juga termasuk kesehatan atau kesehatan seksual pada remaja terutama. Kemudian yang ketiga adalah keluarga berencana atau family planning dan kontrasepsi. Nah, pada siang ini yang mana ya mau kita bicarakannya? Boleh, dokter mau bahas yang mana? Bebas, mendengarkan. Bebas. Atau mungkin mau dibahas dari ketiganya secara singkat-singkat dulu, boleh nggak apa-apa dok? Kesehatan maternal itu misalnya kesehatan yang berkaitan dengan ibu-ibu, baik sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan. Ada yang kehamilannya aman-aman aja, ada yang mengalami komplikasi misalnya seperti preeklamsi, eklamsi dan sebagainya, kemudian perdarahan pasca salin yang akan mengancam nyawa ibu ya. Kemudian yang kedua kesehatan seksual. Nah, pada saat ini sepertinya belum secara lugas ya dikelola atau ditangani oleh pemerintah karena memang isunya cukup kontroversi ya, terutama kehidupan seksual remaja. Betapa banyak kehamilan di luar nikah itu dia, atau yang kita sebut unwanted pregnancy dan kasusnya cukup tinggi. Bahkan tinggi dok? Cukup tinggi. Bahkan dari berbagai tempat termasuk Indonesia itu dilaporkan dalam 1 tahun tuh ada 10 juta kasus. 10 juta kasus. 10 juta kasus. Nah, nggak tahu tuh penyelesaiannya seperti apa. Wow. Ya, nah ini kemudian kalau untuk kontrasepsi dan keluarga berencana. Nah, tidak hanya mengatur untuk mencegah kehamilan, tetapi juga termasuk mengatur jarak persalinan
berapa jumlah anak yang diinginkan, kemudian juga kapan timing yang tepat untuk persalinan. Di samping itu juga tidak hanya persoalan mengatur kesuburan dan sebagainya, tetapi juga terapi untuk mereka-mereka yang sulit untuk mendapatkan keturunan, yaitu sekarang yang dalam kondisi infertilitas. Kemudian juga membantu pasangan yang terutama yang sulit mendapatkan keturunan, terutama di usia antara 25 sampai 34 tahun. Oke, itu juga kasusnya cukup banyak apa gimana dok sekarang? Kesulitan memiliki keturunan itu? Ya kalau statistiknya sih nggak terlalu banyak. Tapi apakah itu salah satu faktor dari tidak mementingkan kesehatan reproduksi atau seperti apa dok? Jadi begini ya, kadang mereka-mereka yang pasangan muda dengan kondisi berbagai macam faktor lah, termasuk juga mungkin ekonomi, mereka yang menikah itu buru-buru ikut kontrasepsi, kemudian pada waktu saatnya pengen punya anak, ternyata di awalnya salah pilih kontrasepsi misalnya. Nah itu. Dan kadang-kadang mempersulit karena kan kontrasepsi menekan kan supaya tidak terjadi ovulasi. Kemudian karena waktu yang berkepanjangan dan salah memilih metode kontrasepsinya, mungkin bisa bermasalah. Nah ini juga termasuk yang kita tangani ya, bagaimana cara supaya mudah dan aman untuk mendapatkan keturunan. Kemudian bagi mereka yang memang sulit, yang kita sebut pasangan yang infertil ya, kita berikan masukan, kita berikan rujukan ke pusat-pusat yang bisa membantu untuk proses kehamilan, yaitu dengan yang namanya assisted ya, yang dibantu, misalnya yang lebih dikenal pada umumnya itu program bayi tabung. Oke, program bayi. Tapi di sini ada kan dok terapinya itu? Ya, kita di pusatnya ada di Jawa Barat tuh, ada di Bandung ya, senternya, karena fasilitasnya lengkap. Tapi untuk deteksi dini ya kita bisa membantu, kemudian untuk yang kita tangani secara medis dan untuk lebih lanjut ya kita rujuk ke rumah sakit yang di Bandung ya, ada center-center, terutama Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin. Kemudian kalau misalnya tadi berarti kan dibagi ketiga ya dok ya? Yang tadi utama ibu, ya, yang iya, utama. 3 utama kan tadi. Yang pertama itu ibu melahirkan, kesehatan maternal. Kemudian yang kedua itu kesehatan seksual. Kesehatan seksual, dan yang ketiga itu kontrasepsi. Dan keluarga berencana. Berarti kan masing-masing itu ada cara apa ya? Bukan penanganan, lebih ke gimana sih cara memelihara kesehatannya gitu. Ya. Apakah sama dari ketiganya itu atau justru berbeda-beda? Nah, untuk misalnya kesehatan maternal. Nah, untuk sebagai informasi bahwa rentang usia yang bagus untuk misalnya untuk hamil itu antara 20 sampai 34 lah ya. Sebelum yang bagus itu 20 sampai 34. Nah, yang paling bagus, yang golden, yang emas itu antara usia 20 sampai 30. 20 sampai 30. Okay. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi telur ya pada wanita itu dalam kondisi yang jumlahnya cukup banyak dan barangkali kualitasnya juga bagus-bagus. Nah, setelah usia 35 tahun, nah itu jumlah sel telur yang ada pada ibu udah mulai menurun. Udah mulai menurun banyak, mungkin juga kualitasnya sudah mulai menurun. Karena itu bagi mereka yang belum ingin menikah ya cepat-cepat menikahlah, jangan sampai terlambat. Terima kasih dokter, itu adalah sebuah motivasi untuk saya. Karena waktu, timingnya ya. Timing ya. Mungkin itu. Oke, jadi kalau bahasa podcastnya prime time ya. Prime time, betul. Jadi memang mungkin para orang tua juga yang menyuruh anaknya untuk segera menikah karena salah satu faktor itu ya, kali ya. Salah satunya gitu kan, karena
telur yang ada untuk merencanakan mendapatkan momongan yang lebih bagus lah. Prime time-nya itu ada di antara 20 sampai 30. Itu yang utama. Tapi ya sampai 34 juga masih boleh lah. Ya, masih boleh, okay lah, aman, masih oke ya masih gitu. Okay. Selebihnya? Nah, tanda tanya. Bahkan sampai ya pasien-pasien yang ada di Cianjur juga bervariasi sih. Yang misalnya yang sering saya temukan ya di atas 40, 45 juga masih ada. Bahkan yang usia 52 juga pernah melahirkan. Gimana dok? 52? Yang usia 52 juga pernah dapat kasusnya. Tapi itu sangat jarang. Tapi jarang, tapi ada gitu? Ada. Tapi alhamdulillah dok? Alhamdulillah. Aman-aman aja itu? Mungkin doanya bagus. Doanya bagus, Nek. Gimana we kumaha doa ya? Ngedoa sing kuat. Kan ada yang memang susah disentuh. Dengan prinsip banyak anak, banyak rezeki. Oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, dilarang lah sama suami dan sebagainya. Banyak lah alasannya, kadang-kadang nggak. Ya kita juga kan hanya, kan kalau untuk kontrasepsi atau merencanakan keluarga itu kan hak dan tugasnya pasangan. Kita hanya memberikan informasi yang terbaik buat mereka. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya untuk tadi yang kesehatan seksual itu gimana tuh dok caranya? Kesehatan seksual yaitu terutama untuk mencegah dari penularan penyakit ya. Nah terutama yang lebih diarahkan bagi mereka-mereka yang melakukan hubungan di luar nikah ya. Terus bagi kelompok-kelompok usia remaja sebenarnya yang jadi yang rawan, yang kurang informasi, kurang pengetahuan, mungkin kurang iman juga. Betul sih dok ya. Kurang iman. Bukan kurang Pak Iman ya. Jadi ini yang kita yang mesti melakukan pendekatan ini melalui edukasi sih. Betul. Edukasi bahwa pengetahuan tentang penyakit-penyakit menular seksual, tentang bahayanya melakukan hubungan di luar nikah dan sebagainya, karena yang menjadi korban itu selalu wanita ya, selalu wanita. Dan ingat itu ya. Tuh, korbannya tuh wanita walaupun laki-laki selalu salah. Kalau di Malaysia tapi korbannya wanita ya. Wanita selalu jadi korban. Kan nggak ada rumah sakit korban wanita, yang ada korban lelaki ya. Begitu ya dok ya. Oke, karena memang sih kalau misalnya urusan soal tentang penyakit seksual atau seksualnya itu sendiri, memang untuk bagi para remaja tuh kayak di antara kita aja masih tabu kan untuk dibicarakan gitu dok. Kalau menurut Giselle nih, karena kan kayak enggak aku mau bahasnya, padahal itu tuh penting supaya kita tahu batasan mana aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum dan sesudah menikah, begitu-begitu tuh penting sebetulnya ilmu kayak gitu dok. Kalau dulu saya masih ingat waktu saya masih dokter umum tugas di daerah itu, dulu ada program pendidikan seks pada remaja itu yang disampaikan di sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah pertama, dan hanya sebentar ya waktu itu, sudah itu programnya seperti hilang dan terputus gitu. Padahal sebenarnya bagus ya untuk gitu memberikan pendidikan dimulai dari dini lah, dari awal ya. Kalau untuk yang pendidikan formal itu alangkah baiknya kalau Departemen Pendidikan itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya. Memulai lagi lah untuk edukasi ke sekolah-sekolah ya. Ya bisa minta siapa aja lah. Dulu ada modulnya sih, ada buku yang jadi pedoman. Nah sampai sekarang ini memang karena banyak perubahan yang terjadi di negara kita, dan sepertinya ya tanda kutip ya terabaikan lah ya. Kemudian juga orang-orang tua juga mungkin cara berkomunikasinya, mungkin mereka punya pengetahuan, tapi bagaimana cara mengkomunikasikan? Ya, cara menyampaikan pada anak-anak mereka. Lalu anak-anak sekarang kan lebih dengerin lebih gadget, banyak gitu ya, di lebih, online dan jadi lain-lain. Waktunya mereka habis dan kontak sama mereka, sama orang-orang tua kan. Mungkin kadang juga penerimaan informasinya, jadi mereka lebih menerima informasi langsung aja tanpa disaring terlebih dahulu. Jadi banyak faktor lah ya. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan lah ya untuk
terutama untuk kesehatan seksual pada remaja. Yang penting ya jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan lah. Ya, yang terutama untuk kesehatan reproduksinya ya, karena kita bicara kesehatan reproduksi. Betul. Oke, dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi akan Grisel bacakan satu persatu. Oke, dari Ibu Elsa Putri 5085. Kak, bagaimana kalau baru nikah terus sengaja KB karena biar nggak punya anak dulu. Yeah. Terus pas udah dilepas malah keterusan dan susah. Nah itu juga tadi dibahas sedikit ya dok ya. Itu kayak gimana tuh dok? Nah kalau Solusinya. Untuk yang baru nikah nih, sebelum nikah bisa mendapatkan konseling. Konseling namanya premarital ya, pre-marriage ya, sebelum menikah itu sebelum apa nikah. namanya? Pranikah ya. Pranikah. Konseling pranikah. Dan bisa juga konsultasi sama dokter kandungan ya. Ya, jadi sebetulnya dokter kandungan itu kita bisa berkonsultasi sebelum menikah juga ya dok ya? Bisa, jangan malu, justru itu penting. Ada beberapa pasangan yang mereka memang ingin menikah dan mereka merasa mereka perlu untuk mendapatkan pengetahuan karena mereka merasa awam, ya silahkan aja mau ke rumah sakit boleh, mau langsung ke dokter spesialisnya di tempat praktek dan sebagainya, boleh berkonsultasi belum. Karena tujuannya yang utama adalah untuk lebih ke mengatur berapa jumlah anak yang diinginkan, bagaimana cara mencegah. Jangan sampai nanti sudah ikut kontrasepsi lalu salah lagi pilih kontrasepsinya. Contoh, misalnya bagi mereka yang belum punya keturunan lalu menikah, kemudian mendapatkan kontrasepsi suntikan yang 3 bulan itu, yang hanya satu macam hormon yaitu hormon progesteron. Nah itu tidak dibolehkan. Itu ya, nggak boleh. Karena nanti ada masalah menyangkut kesuburannya, karena akan lama menunggu. Paling kurang dari suntikan terakhir itu paling cepat kembali subur itu 6 bulan, paling cepat. Paling cepat 6 bulan. Begitu berhenti suntikan yang 3 bulan, paling cepat menunggu tuh 6 bulan, bahkan bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun atau lebih. Lama juga ya dok ya? Lama, ini nggak tentu. Karena itu kalau untuk bagi mereka yang pasangan baru mau ikut kontrasepsi, pilih bisa pil. Bisa juga suntikan yang setiap bulan. Oh, yang setiap bulan ya dok ya. Lebih jelas lagi mending nanti konsultasi langsung sama dokter Awi ya. Yeah. Ditunggu di RSUD sayang. Oke, ada lagi nih dok dari Ibu Puspita Puspa. Selamat siang, izin bertanya dokter, apakah kualitas kesehatan laki-laki atau jika pasutri akan program hamil tapi suaminya mengidap penyakit kronis, apakah bisa mempengaruhi bakal calon bayinya? Ya. Jadi kalau pada pria, memang pria lebih tangguh daripada wanita ya dalam hal sistem reproduksinya. Kalau wanita dianugerahkan jumlah sel telur sejak lahir dan itu akan habis dan akan hilang sama sekali sel telurnya pada saat menjelang menopause. Setelah menopause sudah nggak ada sama sekali. Sudah tidak ada ya? Tidak ada. Lain berbeda dengan pria. Pria seumur hidup dia masih memproduksi sel atau spermatozoa atau apa istilahnya itu, benih. Ya. Nah itu sampai seumur hidup, sampai mati. Sampai mati. Tetapi yang berkaitan dengan kesuburan pada pria yang menyangkut tadi mengenai jumlah sperma, kualitas sperma, kemudian faktor penyakit, tentu penyakit yang berhubungan langsung dengan yang mempengaruhi organ-organ reproduksi pria. Nah, ya, misalnya infeksi seperti yang disebabkan oleh penyakit menular seksual ya, misalnya gonore, chlamydia dan sebagainya. Yang itu, nah itu akan berpengaruh pasti. Mengenai faktor usia juga demikian, makin tua hanya kemampuan fisiknya yang berubah ya, tapi dia masih memproduksi sel sperma gitu. Lalu
Nah, bisa juga dipengaruhi oleh penyakit-penyakit penyerta atau penyulit, misalnya diabetes mellitus. Nah, nanti itu berhubungan dengan kemampuan dari organ reproduksinya yang pria ya. Oh gitu ya, dok. yang ya nanti kalau kurang jelas ya langsung aja lah. Silahkan ya. Datang saja ke RSUD Sayang, ada dokter soalnya. Ada lagi nih dok. Oh kali ini bapak ya. Bapak Teddy Rustandidio. Pak dokter, saya mau nikah tapi nggak ada yang mau. Doain ya. Didoain sana Pak dokter. Mudah-mudahan segera dapat jodohnya ya. Dan jangan lupa konsultasinya ke Dokter Awi. Oke? Oke. Pak dokter ada lagi nih dari Ibu Nani Rohayati _12. Selamat siang Pak dokter, mau bertanya, jarak hamil anak kedua hanya 6 bulan. Apakah akan mengganggu kesehatan reproduksi? Ya. Kalau sudah hamil, tinggal periksa ya ibunya. Kemudian memang akan bermasalah biasanya dengan bayi yang baru usia 6 bulan. Karena ibu harus memberikan ASI pengganti. Beda halnya kalau jarak kehamilannya itu minimal 2 tahun, sehingga di samping ASI eksklusif selesai bisa melanjutkan sampai usia 2 tahun. Dan itu lebih ekonomis ya. Nah itu dari sisi mengenai air susu ya. Kemudian mengenai ibunya sendiri yang jaraknya 6 bulan udah hamil lagi, jangan digugurin, jangan dikeluarin dengan alasan jangan itu, hanya memeriksakan secara rutin dan teratur ke dokter spesialis kandungan, karena ada beberapa risiko yang bisa terjadi dan bisa enggak ya. Misalnya biasanya nanti pada saat menjelang persalinan. Jadi tapi secara umum sih ya mudah-mudahan sih aman-aman aja, asal menjaga ini kehamilannya dengan baik. Gitu ya jawabannya. Oke, ada lagi dari Ibu Seli Sri Mulyatin. Maaf dok, mau nanya, saya kemarin lepas KB suntik, tapi sekarang saya halangan, sudah mau 20 hari. Apakah aman atau gimana? Kalau KB suntik kan tadi ada beberapa macam ya. Ada KB suntik yang ulangannya tiap bulan, ada yang ulangannya setiap 3 bulan. Iya. Nah kalau yang 3 bulan itu kembali suburnya agak lama. Tetapi kalau yang ulangannya 1 bulan, dan itu nggak tentu bisa cepat gitu. Jadi kalau misalnya berhenti KB yang 20 hari itu maksudnya nggak dapat itu ya, nggak dapat head ya. Nah harus tahu dulu apakah ada tanda-tanda kehamilan atau enggak gitu. Oh, tapi sekarang saya halangan katanya dok. Halangan sudah mau 20 hari justru mens. Ya. Bisa sudah aja mau 20 hari tapi bisa katanya dok. Bisa. Oh, mennya selama 20 hari. Aman halangan selama 20 hari. Ya harus segera memeriksakan diri itu. Harus cepet ya. Temui dokter Awi. Gitu ya. Jadi ini kayaknya sudah menandakan ada apa-apa, berarti kan dok 20 hari itu aman-aman aja dok? Ya, kalau untuk diketahui secara umum head yang normal itu lamanya 2-7 hari. Siklusnya paling cepat 21 hari, paling lama 35 hari. Nah itu dianggap normal. Artinya begini, misalnya seorang wanita head tanggal 1, kemudian tanggal 22 dia head lagi, atau tanggal 21 dia head lagi. Nah, itu masih dianggap siklus yang normal. Oke. Lalu kalau dia tanggal 1 head, lalu tanggal 1 bulan berikutnya masih normal. Tapi kalau tanggal 1 dia head, lalu misalnya tanggal berapa ya? Tanggal 15 atau lebih dari 5 minggu, nah itu siklusnya nggak normal. Nah, kalau lama
hanya bisa ditoleransi ya dianggap normal ya sampai 7 hari lah. 7 hari ya? Kalau 20 hari udah 3 minggu kan, hampir 3 ya, minggu. Betul. Nah, jawabannya harus segera memeriksakan diri. Harus segera ke dokter Ali ya. Masih ada dok? Ada pertanyaan lagi dari Bapak Randi Rizky Rifazar. Wah. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Kakak saya sudah menikah 12 tahun. Tahun ketiga pernah hamil dan keguguran, tapi sampai saat ini belum hamil lagi. Apakah faktor keguguran bisa mempengaruhi reproduksi? Ya, jadi keguguran itu adalah suatu kondisi di mana hamil, kemudian hamilnya tidak berlanjut sesuai dengan waktu yang normal. Nah, kalau keguguran itu biasanya hasil pembuahan atau konsepsi atau janin itu keluar sebelum usia 20 minggu ya. Nah, itu masih dianggap keguguran. Kemudian paling banyak kasusnya biasanya kehamilan yang di trimester awal biasanya. Trimester awal itu sekitar 12 minggu pertama. Nah, harus diyakinkan juga apakah itu yang pertama itu keguguran apa bukan. Nah, gitu. Kalau hanya perdarahan yang lama dan pernah telat, belum tentu juga keguguran, belum tentu. Pastikan dulu memang pernah hamil atau enggak. Karena setelah pernah dianggap keguguran dan lama setelahnya, harus dicari penyebabnya. Pertama, kalau misalnya memang itu suatu kondisi hamil dan mengalami keguguran, nah artinya ibunya mengalami infertilitas sekunder namanya. Jadi dia mengalami kemandulan sekunder. Nah, biasanya karena ini pasangan, jadi harus dicari dua-duanya. Dua-duanya, dicek dua-duanya gitu ya dok ya? Dicek dua-duanya. Apakah pasangannya juga tetap itu juga? Jangan-jangan berubah pasangan. Enggak Bu, ini hanya enggak Pak ya. Ini kalau misalnya yang pertama masih, berarti apakah ada masalahnya pada ya suaminya, atau apakah pada ada istrinya begitu ya dok ya? Karena ada beberapa memang kondisi yang mengalami itu. Misalnya salah satunya infeksi. Oh, salah satunya infeksi. Iya. Infeksi juga bisa menyebabkan kemandulan itu ya? Kemandulan. Atau misalnya riwayat dari kehamilan yang keguguran pertama, apakah dilakukan misalnya kuretase. Nah, apakah ada penyulit atau hal-hal yang berkaitan dengan kuretnya atau gimananya gitu. Jadi memang harus diperiksa, diteliti ulang. Nah, harus dicek dan diperiksa ulang ya. Itu juga pentingnya melakukan medical check up sebelum menikah ya dok ya. Itu penting banget kan. Mengecek kesehatan reproduksi dari keduanya. Iya, jadi di samping medical check up, konseling. Konseling, betul sekali. Ya. Oke. Dokter, 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol. Oh, nggak kerasa ya. 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol tadi seputar kesehatan reproduksi. Sebelum pamit, adakah pesan yang mau dokter sampaikan untuk ibu-ibu, untuk para wanita, untuk para remaja, perempuan? Silahkan dok. Selamat sore, siang menjelang sore nih ya. Dan nggak kerasa setengah jam sudah berlalu. Terima kasih atas pertanyaan wargi Cianjur. Dan kebanyakan yang nanya nih pria nih. Walaupun kesehatan reproduksi terkait wanita dan pria, tapi tadi diarahkan terutama pada wanita. Karena Pak Dokter sendiri lebih menguasai wanita sebenarnya. Oh, hebat. Tapi nggak apa-apa, kita menjawab secara keseluruhan. Paling kurang closing statementnya untuk mereka-mereka yang ingin menikah dalam waktu dekat, alangkah baiknya melakukan pemeriksaan kesehatan seperti disarankan oleh host tadi, kemudian konseling pranikah kalau memang ingin menunda punya keturunan dan seterusnya. Lalu lebih baik memang untuk sebelum menikah itu mencek masing-masing kesehatannya. Jadi jangan menikah nanti saling menuduh, saling menyalahkan ya. Nah, itu tidak baik ya, tidak baik untuk kedepannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi mereka-mereka yang bermasalah dengan mendapatkan keturunan setelah menikah, jangan lama-lama membuat keputusan untuk memeriksakan secara lebih seksama dan lebih cermat,
Kalau dalam 1 tahun tanpa kontrasepsi, hubungan suami istri rutin dan seperti biasa, teratur, tidak mengalami penyakit atau kondisi yang memang secara langsung berhubungan dengan kesehatan reproduksi, maka cepat membuat keputusan segera memeriksakan diri. Nah, untuk mereka yang sudah ingin punya keturunan, apabila menikah dalam 1 tahun belum mendapatkan, cepat membuat keputusan, karena keturunan itu hasil dari kerja bareng ya. Jadi ibu dan bapak, istri dan suami, mana yang punya masalah, mana yang enggak, nah nanti diketahui setelah memeriksa lengkap untuk pasangan. Demikian kira-kira, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Semoga dokter sehat selalu dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin ya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah join live Instagram dan yang setia menonton tentunya ya. Grisel nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan wargi Cianjur agar tetap menjaga kesehatannya. Semoga dimanapun dan kapanpun wargi Cianjur tetap sehat. Terutama untuk wargi Cianjur yang saat ini masih ada di dalam pengungsian, kemudian juga masih terdampak gempa. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan ya wargi Cianjur. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok RSUD Sayang.Somea. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Saya Grisel Adita bersama dengan Dr. Awi. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur bangkit, Cianjur pulih.